Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Hai anak-anak semua, apa kabarnya? Mudah-mudahan kamu semua dalam keadaan sehat dan walafiat tanpa kekurangan sesuatu apapun. Dan semoga Allah selalu melindungi kita, menjaga kita dari segala mara bahaya sehingga kita selamat dunia dan akhirat. Baik anak-anak semua, pada kesempatan yang baik ini Bapak akan menjelaskan mata pelajaran Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Kurikulum 2013 kelas 4 bab 4 Gerak Dasar Seni Bela Diri Pencaksilat. Untuk kompetensi dasar 3.4 menerapkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Ini adalah untuk kognitifnya atau pengetahuan. Sedangkan untuk kompetensi dasar 4.4 mempraktekkan gerak dasar lokomotor dan non-lokomotor untuk membentuk gerak dasar seni bela diri. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah, jadi diharapkan setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan dapat 1. Menjelaskan gerak dasar sikap tegap, 2. Menjelaskan gerak dasar kuda-kuda, 3. Menjelaskan gerak dasar sikap pasang, 4. Menjelaskan pola langkah pencaksilat. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Sekarang kita masuk ke materi. Sebelum kita masuk ke materi, sedikit pengantar dari Bapak, yaitu ruang lingkup pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan itu ada 7 ya. Yang pertama permainan dan olahraga, yang kedua atletik, yang ketiga olahraga pengembangan, yang keempat senam, yang kelima akuatik, yang keenam kesehatan, yang ketujuh aktivitas luar kelas. Nah, yang akan kita pelajari ruang lingkup yang pertama yaitu permainan dan olahraga. Permainan dan olahraga ini dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama permainan bola besar, yang kedua permainan bola kecil, yang ketiga seni bela diri. Dan seni bela diri ini juga bisa kita dibagi juga banyak dia. Yang pertama namanya pencaksilat, yang kedua karate, yang ketiga taekwondo, yang keempat judo dan lain-lain. Karena bela diri itu banyak jenisnya. Sedangkan dalam pertemuan ini kita hanya membahas tentang pencaksilat. Kemudian pencaksilat yang kita pelajari kali ini yaitu ada 2, tentang sejarah pencaksilat dan teknik dasar pencaksilat. Kemudian tekniknya ada 4 yang kita pelajari. 1. Sikap tegap, termasuk gerak dasar non lokomotor. Yang kedua sikap kuda-kuda, gerak dasar non lokomotor. Yang ketiga sikap pasang, gerak dasar non lokomotor. Yang keempat langkah-langkah yang terkelompok dalam gerak dasar lokomotor. Pengertian olahraga pencaksilat. Pencaksilat tergolong dalam cabang olahraga bela diri yang diciptakan oleh nenek moyang kita. Olahraga pencaksilat di Indonesia dikoordinir dalam suatu organisasi, yaitu Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia yang disingkat IPSI. Olahraga pencaksilat terdiri atas unsur olahraga, seni tari, dan seni bela diri, serta nilai-nilai kepribadian yang luhur. Pesilat yang baik harus mematuhi peraturan dan menguasai teknik-teknik bersilat, misalnya tendangan, pukulan, tangkisan, jatuhan, kuncian, dan menghindar. Tetapi dalam bab ini hanya akan dibahas tentang pengertian sejarah dan teknik dasar pencaksilat.
Jadi teknik dasar bersilat itu banyak dia ya. Ada tendangan, ada pukulan, ada tangkisan, ada jatuhan, ada kuncian, dan ada menghindar atau juga elakan. Seterusnya kita akan dalami sejarah pencaksilat. Pencaksilat adalah hasil budaya manusia Indonesia untuk membela dan mempertahankan eksistensi dalam kurung kemandirian dan integritasnya dalam kurung manunggal terhadap lingkungan hidup dan alam sekitarnya mencapai keselarasan hidup guna meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tentu kita yang beragama Islam tentu meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan olahraga seni bela diri pencaksilat diakui sejak zaman kuno. Kerajaan-kerajaan di Indonesia seperti zaman Majapahit, Sriwijaya, zaman penjajahan Belanda, dan zaman perjuangan kemerdekaan. Orang yang terampil melakukan gerakan-gerakan bela diri pencaksilat akan mampu mengatasi gangguan dari orang lain atau binatang buas. Jadi dahulunya pencaksilat ini digunakan untuk melindungi diri dari gangguan orang lain atau gangguan dari binatang buas. Pencaksilat terdiri atas beberapa aliran, misalnya tapak suci, perisai diri dari Jawa Tengah, merpati putih dan Jawa Tengah dari Jawa Tengah, setia hati teratai dari Jawa Timur, silat cimande dari Jawa Barat, dan sebagainya. Banyaknya aliran-aliran dalam pencaksilat oleh pendekar-pendekar pencaksilat yang dipelopori oleh Mr. Wongsonegoro pada tanggal 18 Mei tahun 1984. Dibentuklah organisasi pencaksilat yang diberi nama Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia yang disingkat IPSSI. Kemudian pada Kongres ke-1 tahun 1950 di Yogyakarta ada perubahan nama organisasi dari Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia IPSSI diubah menjadi Ikatan Pencaksilat Indonesia yang disingkat IPSI. Nah, inilah nama organisasi pencaksilat Indonesia sampai saat ini yang bernama IPSI, itu Ikatan Pencaksilat Indonesia. Nah, anak-anakku semua, sekarang kita masuk teknik dasar pencaksilat. Teknik dasar pencaksilat yang pertama, yang A-nya adalah sikap tegap. Sikap tegap ini dia tergolong ke dalam gerak dasar non lokomotor atau gerak dasar tidak berpindah tempat. Ada 4 sikap tegap dalam pencaksilat. Yang pertama, sikap tegap pertama. Yang kedua, sikap tegap kedua. Yang ketiga, sikap tegap ketiga. Yang keempat, sikap tegap keempat. Sikap tegap dalam olahraga seni bela diri pencaksilat dapat dilakukan dengan berdiri tegak, pandangan ke depan, tumit rapat, dan telapak kaki membentuk sudut 90 derajat. Ya, ini sikap tegap yang pertama. Dilakukan dengan tegap dan kedua tangan lurus ke bawah serta di samping badan. Yang kedua, sikap tegap kedua dilakukan dengan sikap tegap dengan kedua lengan ditekuk sekitar 90 derajat ke depan dan tangan mengepal di pinggang. Ini ya. Yang ketiga, sikap tegap ketiga merupakan sikap tegap dengan kedua tangan mengepal di depan dada. Sedangkan yang keempat, sikap tegap keempat merupakan sikap tegap dengan kedua tangan disilangkan di depan dada. Nah, jadi itulah anak-anak semua.
Ada 4 sikap tegap. Kemudian teknik dasar yang berikutnya yaitu kuda-kuda. Teknik dasar pencaksilat kuda-kuda tergolong ke dalam gerak dasar non lokomotor atau gerakan yang tidak berpindah tempat. Yang pertama, kuda-kuda dapat kalian lakukan dengan mengatur posisi menampak sehingga dapat memperkuat tubuh agar tidak mudah jatuh. Ya, ada 5 posisi kuda-kuda dalam pencaksilat. Yang pertama yaitu kuda-kuda depan, yang kedua kuda-kuda belakang, yang ketiga kuda-kuda tengah, yang keempat kuda-kuda samping, yang kelima kuda-kuda silang. Jadi teknik dasar pencaksilat untuk kuda-kuda ada 5 ya. Seterusnya teknik dasar pencaksilat yang C, sikap pasang. Sikap pasang ini tergolong ke dalam gerak dasar non lokomotor. Sikap pasang merupakan perpaduan antara sikap kaki dan tangan ya, antara perpaduan kaki dan tangan. Ada 2 jenis sikap pasang. Yang pertama, sikap pasang terbuka. Maksudnya sikap pasang terbuka adalah sikap pasang dengan tangan dan lengan terbuka serta tidak melindungi tubuh. Sedangkan sikap pasang yang kedua namanya sikap pasang tertutup. Sikap pasang tertutup adalah sikap pasang dengan tangan dan lengan tertutup sehingga melindungi tubuh. Ya, nampak bedanya? Kalau di sini sikap pasang terbuka, tangannya terbuka, tidak melindungi tubuh. Sedangkan untuk sikap pasang tertutup, tangannya tertutup melindungi tubuh. Yang keempat, teknik dasar pencaksilat yang di langkah-langkah ya. Langkah-langkah dalam pencaksilat. Langkah-langkah dalam pencaksilat tergolong ke dalam gerak dasar lokomotor. Ada 2 pola langkah ya. Langkah-langkah ini dapat kita kelompokkan menjadi 2. Yang pertama pola langkah, yang kedua jenis-jenis langkah. Kamu perhatikan di sini ada 8 arah mata angin. Ini ada 8 arah mata angin. Sedangkan yang A1 ini adalah kaki kiri, yang A2 ini adalah kaki kanan. Ya. Ini adalah arah mata angin. Timur, barat, selatan, utara. Kemudian untuk jenis-jenis langkah, yang pertama namanya langkah geser, yang kedua namanya langkah angkat, yang ketiga namanya langkah lompat. Yang dimaksud dengan langkah geser adalah kalian dapat menggeser kaki ke segala arah untuk melakukan gerakan pencaksilat. Yang dimaksud dengan langkah angkat adalah kalian dapat mengangkat dan memindahkan kaki ke segala arah untuk melakukan gerakan pencaksilat. Yang dimaksud dengan langkah lompat, kalian dapat melompat untuk berpindah tempat dalam melakukan gerakan pencaksilat. Nah, anak-anak sekalian, sekianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kamu semua dan bisa menjadikan referensi untuk mengulang-ulang pelajaran di rumah. Untuk kamu semua, kamu bisa bantu channel Bapak ini dengan ketik like, share, dan subscribe. Sana semua itu gratis dan tidak berdosa ya. Jangan lupa ketik like, share, dan subscribe. Akhir kata dari Bapak ucapkan terima kasih dan salam olahraga.